Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak, khususnya 7D ya. Ini video yang khusus dibuat untuk 7D saja. Kemarin kita udah sampai sini gitu ya, dan saya menghargai sekali 7D itu termasuk anak yang aktif di pelajaran saya, anak yang sering mengerjakan tugas dengan baik, dengan tepat waktu gitu. Walaupun kemarin baru 22 yang mengumpulkan gitu. Kenapa saya nggak zoom gitu ya? Ya kita bervariatif aja. Kadang saya yang ngobrol langsung gitu ya. Sekarang saya lewat video aja gitu ya. Nah ini di sini sekarang sudah mulai masuk ke tokohnya. Nah kalian siapkan juga buku catatannya. Kalau misalkan ketinggalan bisa di pause aja ya videonya sambil ditulis gitu. Karena saya akan mungkin agak dikit cepat gitu ya biar videonya tidak kepanjangan. Oke, kita lanjut di cerita fantasi mulai dari tokohnya. Nah, di setiap cerita itu pasti ada tokohnya. Tapi di cerita fantasi ini dikhususkan tidak ada di dunia nyata atau bisa ada dimodifikasi. Contoh film SpongeBob, di dunia nyata itu ada hewan sponge ya di bawah laut, termasuk hewan yang sangat purba gitu ya karena selnya sederhana. Dan di film SpongeBob dia jadi hidup gitu. Nah ini yang dimodifikasi. Tapi kalau yang nggak ada di dunia nyata juga banyak gitu ya, kayak film-film yang lain, misalkan naga gitu kan, naga Indosiar gitu. Nah itu kan nggak ada gitu ya di dunia nyata. Dia di pure atau original diciptakan oleh si penulis. Nah ini tokoh ya, jadi ada yang benar-benar nggak ada di dunia nyata, ada yang dimodifikasi dari dunia nyata. Jadi harus ingat ada dua tipe tokohnya. Selanjutnya ada tema dari cerita fantasi. Di sini ada tiga biasanya ya yang paling banyak digunakan oleh para penulis. Yang pertama ada sihir. Ini banyak ya, apalagi film-film Barbie gitu ya, Frozen gitu ya. Terus supranatural gitu ya, yang punya kekuatan super gitu, contohnya Ultraman ya kalau kalian suka Ultraman gitu ya. Atau enggak, nah film-film kartun yang lain banyak ya yang menggunakan kekuatan Fantastic Four gitu. Kalau itu Avengers yang kartunnya ya, sebenarnya Avengers juga walaupun ya pakai orang asli gitu ya, live gitu ya, orang asli, itu tetap aja temanya fantasi karena menggunakan efek-efek gitu dari animasinya. Terus ada futuristik atau masa depan. Nah, di sini futuristik ini biasanya temanya misalkan Indonesia tahun 2045. Itu ada yang filmnya Angela gitu ya kalau nggak salah. Itu yang futuristik seperti itu. Nah, selanjutnya ide. Nah, ini idenya yang diciptakan oleh penulis biasanya punya daya hayal yang tinggi karena tidak ada di dunia nyata gitu. Mereka harus mempunyai imajinasi yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang penulis realis atau realistis gitu. Di luar batas normal, di luar batas wajar gitu ya ide-idenya. Jadi sekali lagi kalau ada cerita kartun atau cerita fantasi yang lain terus kalian bilang nggak masuk akal, ya nggak apa-apa, emang seperti itu ceritanya. Selanjutnya di sini udah mulai rumit gitu ya, alur dan latar. Nah yang terjadi ada dua latar nih, ada dua latar yang ada di cerita fantasi. Yang pertama ada latar yang tadi seperti tadi dimodifikasi, masih ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi yang film Avengers, New York ada di dunia nyata gitu ya. Terus yang lain-lain gitu ya, masih ada di dunia nyata, hutan-hutan yang biasa itu masih ada di dunia nyata. Terus ada yang tidak ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan ada yang bertemakan alam lain gitu, alien di planet entah berantah yang mana gitu. Nah ini yang tidak ada di kehidupan sehari-hari ya. Alurnya juga memiliki khas gitu. Peristiwa cerita fantasi menggunakan latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Jadi terserah dia mau bikin di air, dia mau bikin di alam lain, dimensinya banyak, itu terserah. Dia mau tiba-tiba di masa depan, tiba-tiba balik ke purba, nah itu terserah dia gitu. Alur dan latarnya bebas gimana dia. Jadi kalau misalkan saya neranginnya kecepatan, silahkan lebih dilambatkan videonya, ada di pojok kanan bawah gitu ya. Kita lanjut ke
Tadi udah ya tokoh ya. Nah, udah ya tokohnya. Nah, sekarang sifatnya. Udah pasti fiktif ya. Jadi jangan dipercaya cerita fantasi itu, Pak. Itu The Simpsons bener gitu ya. Ada yang kejadian-kejadian yang menjadi nyata gitu. Ada yang misalkan Donald Trump terpilih gitu. Nah, ya ini mah mungkin kebetulan gitu ya. Entah dia gimana ceritanya bisa sampai gitu, bisa kejadian itu nggak tahu gitu ya. Tapi biasanya bukan kejadian nyata, dialami kehidupan diberi fantasi. Ya bisa aja sih kehidupan nyata tapi dilebay-lebaykan gitu ya. Sekarang ada film baru nanti di bioskop, itu ya bukan promosi ya, tapi ini fantasi gitu ya. Kalau bisa nanti kita sama-sama gitu ya melihat, mereview filmnya gitu. Itu film Gatot Kaca nanti 2021. Mudah-mudahan corona udah nggak ada, kita bisa kesana bareng-bareng gitu. Bahasanya, nah di sini bahasa penggunaan sinonim dan emosinya lebih kuat gitu ya, variasi katanya lebih menonjol, bahasa yang digunakannya lebih ekspresif dan menggunakan ragam percakapan. Jadi kebayang gitu ya cerita fantasi pakai bahasa baku gitu ya, ya enak aja lah gitu ngedengarnya gitu. Jadi lebih variatif gimana sih penulisnya, gimana sih pemerannya supaya cerita fantasi itu lebih mudah dicerna, karena ya alurnya aja udah nggak masuk akal. Kalau misalkan bahasanya lagi udah nggak diterima sama diri kita, otak kita gitu, apalagi males lah nontonnya gitu ya. Selanjutnya ini mah nggak usah. Ini kalau tugas di kalian ketemu langsung itu tugasnya, tapi di sini saya hanya minta kalian cukup catat tadinya dari 6 slide tadi, silahkan dicatat gitu di buku catatan, langsung upload ke Google Classroom gitu ya. Saya ingin melihat benar nggak ya anak 7D ini benar-benar rajin gitu ya, karena emang benar-benar apa ya, banyak yang ngumpulin tugasnya gitu, hebat lah. Kita lihat masihkah rajin di tugas kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.